Alhamdulillah yang saya muliakan, semoga semua berguna Allah Subhanahu. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Bacaan ini ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylal siyami rafasu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Wal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr. Summa atimmu siyama ila al-layl. La tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah wa la taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan diri kamu sendiri. Kuntum takhtanuna anfusakum. Tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Itu adalah fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf. Dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Biarlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar kamu bertakwa. Iktikaf itu ialah berada dalam masjid dengan berniat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nawaitul iktikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita berniat, masih kita berwudu. Saya berniat iktikaf di masjid karena Allah. Jangan sampai lupa ya. Kalau kita di masjid sudah berwudu, niat dulu sebelum kita memulai aktivitas ibadah. Mau itu iktikaf, bisa bahasa Arabnya, ya saya berniat iktikaf di masjid karena Allah. Selama kita di masjid, insyaallah dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau batal ya sudah ujuk lagi, iktikaf. Kemudian kalau kita masuk masjid, ada waktu sholat tahiyatul masjid. Dua, sebelum kembalian, saya berniat, saya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat,
karena Allah Ta'ala. Kemanapun kita pergi, kalau ke masjid, selalu sholat tahiyatul masjid. Di rekreasi, sholat ke masjid, apa dulu? Sholat tahiyatul masjid. Sewaktu-waktu kapan saja bisa dilaksanakan, tanpa tergantung kepada waktu. Penting masuk masjid, sholat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas syami ar-rafasu ila nisaikum. Kalau sudah kita bahas, sekarang hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Jadi istri-istri itu pakaian bagi suami, dan suami juga pakaian bagi para istri. Ini sama-sama pakaian, maka pakaian itu diperbagus, bercantik, diperganteng dengan pakaian, kebun, libas pakaian. Jadi jangan, kalau bisa ya, biasanya kalau istri itu kalau keluar cantik banget, di rumah saonone, tidak bagus. Kalau keluar itu biasanya para ibu cantiknya ampun ya, harum lagi ya. Punya rumah orang karu-karuan, dan sebaliknya juga ya, jadi sama. Maka di sini diperhatikan oleh Allah pakaian. Pakaian itu mesti yang bagus, yang bersih, yang harum. Alimallahu annakum kuntum takhtaduna anfusakum taslamunaha li annakum tasirruna bil maqsiyah bil jima' wal salatil atmah wal akli ba'dana. Setelah ada tadi larangan suami awal-awal Islam hanya boleh berhubungan dengan istri ya, pada malam itu hanya habis maghrib sampai isya, atau nggak boleh tidur, dan tidur nggak boleh lagi, dinasahkan atau dihapus. Kenapa? Katakan Allah Maha tahu bahwasanya kamu pasti tidak mampu menahan diri kamu untuk berhubungan dengan istri. Zalim terhadap diri kamu. Maka dihapus ayat itu. Manahur, sorry. Maka pasti kamu tidak mampu menahan diri. Fataba alaikum kepada taubatukum wa'afa ankum mahajunu zunubakum walam yu'aqibakum khianah. Maka Allah menerima taubat kamu sebelum kamu bertobat, dan Dia memaafkan kamu dengan menghapus dosa-dosa kamu, dan tidak Dia menyiksa kamu berkhianat, karena tadi berkhianat atau melanggar
aturan-aturan Allah. Maka kita jelaskan tentang sebab turunnya ayat ini adalah kisahnya Umar bin Khattab. Jadi dia habis maghrib, kemudian tertidur, dia bangun berhubungan dengan istrinya. Kemudian datang ke Nabi menyesal, saya kok melanggar. Turunlah ayat ini yang menjelaskan nggak apa-apa, Allah menerima taubat. Jadi sekelas Umar pun ternyata bisa juga lupa ya, apalagi yang orang-orang awam. Fal'ana hina halalakum bashiruhunna jami'unna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang sudah kumpulilah istri-istri kamu dan carilah apa yang Allah berikan kepada kamu bin nikahi, dengan nikah. Dengan cara nikah. La tubashiru liqudul sahwat wahdaha. Jangan kamu menikahi perempuan itu semata-mata menyatukan syahwat aja. Tapi juga adalah sebagai sunnah Nabi. Kalau hanya menyatukan syahwat bahaya itu kan. Kalau nggak menarik lagi istrinya, syahwatnya kepada yang lain. Maka jangan sampai menikahi perempuan itu hanya untuk melepaskan syahwat kita kepada perempuan. Harus dimandu dengan nilai-nilai agama. Wa kulu washrabu min hina yadkhul layl hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad hatta yatabayyana lakum bayad an-nahari min sawad al-layl hala kaun al-khayt al-abyad min al-fajr as-sadiq summa subuhu as-sadiq fajran bi annahu yatafajjaru min an-nur. Makanlah kamu dan minumlah kamu kalau sudah masuk maghrib atau malam terbenam matahari. Maka disunahkan bersegera, ya. Jangan sudah maghrib, wah masih mampu di puasa ini, memperlambat. Enggak, yang benar adalah begitu. Azan itu maghrib langsung buka. Kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu ketika masuk malam hari. Sehingga jelas ketika al-khaytul abyad, benang putih dari benang hitam. Artinya makanlah kamu dan minumlah kamu sampai nanti terbit fajar shadiq. Namakan subuh fajar shadiq itu adalah li'annahu yatafajjaru min nur, karena fajar itu memancarkan cahaya. Maka dikatakan al-abyad, putih, karena dia memancarkan cahaya. Summa timusyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa kamu sampai malam. La dukhuli ghurubi syamsi,
sampai terbenam matahari. Nuzilat hazil ayat fi sa'nya Surmah bin Malik bin Adi. Wa dzalika annahu kana ya'malu bi adillahu wa huwa sha'im. Walamma amsa ila ahli faqala hal indika tu'amun faqalat la. Fa khujat tasnau lahu tu'aman. Wa zawnahu min at-ta'abi. Wa yakazatu fikrahu ayyab la khawfa min Allah. Waswaso iman majhudan bi amali. Lam yatasannabu nahar hatta ghusya alayhi falamma afaqa atan nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaru bima waqa'a anzal hazil ayat. Ayat ini berkenaan dengan kisah cerita Surmah bin Malik bin Adi. Ada seorang sahabat yang bernama Surmah bin Malik. Dia adalah petani kebun, ya, bekerja di kebun, punya kebun, seharian dia kerja di kebun. Bahwa so'imun, padahal dia sedang berpuasa. Sewaktu dia sore kembali ke keluarganya, dia tanya sama keluarganya, apakah kita punya makanan? Dijawab oleh istrinya, lah, tidak punya. Kemudian dia mengambil untuk memasak, cari makanan. Fa'akhuzahun naum min at-ta'ab. Dia tertidur karena capek. Baik itu, maka dia bangun. Dia merasa sudah makan, khaufan minallah, takut kepada Allah sampai subuh. Waswaso iman majhudan. Sampai subuh belum makan, capeknya tertidur. Dia terbangun sudah menjelang subuh. Kalau bertemu maka dia sampai pertengahan hari dia pingsan. Jadi 2 hari nggak makan, kan udah capek kerja di kebun, sampai ke rumah nggak ada makanan minuman yang bisa dimakan. Kemudian karena capeknya tertidur, tiba-tiba sudah masuk subuh, nggak makan dan minum. Maka hari berikutnya pingsan dia. Maka sewaktu dia sadar, datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengabarkan apa yang dia alami. Maka turunlah ayat tadi, atimmu syiyam ilal lail. Sempurnakanlah puasa kamu sampai malam. Jangan lagi memberi sesuatu bersegera. Apa yang bisa dimakan. Wala tubasiruhunna, la tujabi'uhunna lail wa nahar. Janganlah kamu berhubungan dengan istri siang hari. Bahaya itu, ya. Kayak mudah-mudahan jangan dekat-dekat istri dengan kalau siang hari. Kalau yang tua-tua nggak ada lagi apa-apa. Mudah-mudah. Jangan dekat-dekat istri, apalagi sama-sama tidur di ranjang, ya. Lama-lama nanti nggak terasa ingin berhubungan. Nggak apa-apa kata iblis nanti. Gak diusahakan jangan sampai berhubungan di siang hari. Demikian juga waktu kamu intikaf di masjid, taqarrub ila Allah.
Tilka al-mubasyarah hududullah. Bukan itu adalah aturan Allah kepada umat manusia. Maka janganlah kamu menghampiri maksiat dan hindarilah berhubungan dengan istri pada siang hari tadi dan juga pada waktu iktikaf. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia. Bermakna kama bainallahu ma amarukum bi wa nahakum anhu kadzalika yubayyinu adillati ala dini. Biarlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, baik berupa perintah maupun berupa larangan. Jadi harus kita yakini bahwa semua perintah-perintah Allah itu adalah manfaatnya kembali kepada manusia, bukan kepada Allah. Kalau Allah itu nggak ada manfaatnya bagi dia. Dalam hadis qudsi dikatakan, sekiranya hambaku itu semua taat kepada saya, tidak akan menambah kerajaan. Demikian juga sekiranya hambaku semua maksiat kepada saya, tidak sedikit pun berkurang kerajaan. Sama dengan jarum diambil dari lautan. Nah, perumpamaan bahwa sekiranya kita maksiat, Tuhan gak akan apa-apa dia. Gak tambah hebat Tuhannya. Lain dengan manusia kan. Manusia kalau dia penguasa, semua rakyatnya umpamanya taat, dia berarti punya prestasi, bangga dia kan. Tambah kuat kekuasaannya. Mungkin juga kalau rakyatnya maksiat semua masuk penjara umpamanya, jatuhlah penguasaannya kan. Itu manusia. Kalau Allah tidak, semuanya kalau mereka itu adalah baik kepada saya, taat dalam satu lapangan, semua sholat, semua baik, gak ada maksiat, gak perlu polisi lagi, tidak akan menambah kekuasaan Tuhan. Biasa aja. Ya. Mungkin juga berbondong-bondong semua, kafir semua, murtad semua, sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Tuhan. Maka perintah itu adalah manfaatnya kembali kepada manusia. Banyak perintah puasa, juga puasa itu manfaat sekali kepada kesehatan manusia. Sumu tasihu, kata Nabi, puasalah kamu akan menjadi sehat. Kembali kepada manusia. Dalam ilmu kedokteran seperti itu, teliti kan? Ternyata tubuh kita perlu istirahat. Selama 360 hari kurang 330 hari kan kita mesin perut kita gak pernah istirahat kan? Buka puasa ini istirahat total pagi sampai siang, tidak ada revitalisasi, ada apa namanya pembaharuan dalam. Maka perintah itu adalah untuk manusia. Maka sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, puasa itu disyariatkan. Yang manfaatnya kembali
manusia. Demikian juga maksiat. Kalau hamba itu manusia itu maksiat, juga madorotnya kembali kepada manusia. Namanya orang narkoba. Ya nanti saraf-sarafnya hancur semua kan. Orang minum memabukkan, namanya adalah mafsadahnya, kerusakannya kembali kepada manusia, baik kepada dirinya maupun juga kepada orang lain. La'allakum yattaqun, agar kamu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Likai yattaqu maksiatullah, agar kamu terhindar maksiat kepada Allah. Nuzilat hazil ayat fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berkaitan turun kepada sekelompok sahabat Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, wa ghairihima. Wa kanu muttaqifina bil masjid, fayatuna ila ahalihim idza ihtaju, yujami'una nisa'ahum, wa yatasalluna wa yarji'una ila al-masjid wa nahumullahu an dzalik. Jadi mereka itu iktikaf di masjid. Setelah iktikaf, para sahabat ini ya, mereka mendatangi istri-istri mereka jika mereka membutuhkan. Kemudian mereka menjima, berhubungan suami istri, lalu mandi, kembali lagi ke masjid iktikaf. Luar biasa ya. Ini memang orang-orang yang kuat, ya, yang punya power ya. Wa nahahumullah an zalik. Allah melarang hal-hal yang demikian. Bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.